Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Anda yang menyaksikan video ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya, Smith Lloyd Hasrul Fakmahan, beserta rekan saya, Adian Setiawan, akan mempresentasikan salah satu materi yang kami terima dalam mata kuliah Kapital Metodologi yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Kristianto dengan judul Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Meteorologi BMKG. Adapun topik yang akan kami sampaikan terdiri atas 4 outline utama. Yang pertama adalah pengertian pelayanan publik, yang kedua adalah standar pelayanan oleh BMKG, yang ketiga adalah kondisi pelayanan bidang meteorologi saat ini, dan yang terakhir adalah inovasi yang telah dilakukan BMKG. Baik, sebelum kita berlanjut untuk memahami apa saja yang sudah dilakukan bidang meteorologi BMKG dalam meningkatkan kualitas pelayanannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu definisi dari pelayanan publik. Dikutip dari Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Atau dapat saya jelaskan ulang bahwa pelayanan publik ini merupakan suatu upaya pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang diselenggarakan oleh pelayan publik, dalam hal ini aparatur sipil negara, terhadap barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang sistemnya sudah diatur dalam perundang-undangan. Adapun tujuan dilakukannya penerapan undang-undang ini ialah yang pertama, agar terdapat batasan yang jelas serta hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan antar masyarakat dan pemberi layanan dalam hal ini ASN. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak. Yang ketiga, agar penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, agar tercipta perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Adapun beberapa nilai yang harus dimiliki oleh penyelenggara pelayanan dalam hal ini ASN terangkum pada poin 1-12. Yang pertama adalah harus berorientasi pada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, memastikan kepastian hukum dalam hal pelayanan. Yang ketiga, kesamaan hak, tidak membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Kelima, keprofesionalan dalam melakukan tugas. Yang enam, partisipatif. Yang tujuh, persamaan kelakuan atau tidak diskriminatif dalam hal ini tidak memberikan pelayanan antar masyarakat satu maupun masyarakat yang lainnya. Yang 8, keterbukaan. 9, akuntabilitas. 10, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. 11, ketepatan waktu, dan terakhir adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Baik, jika tadi kita sudah membahas definisi pelayanan publik berdasarkan aturan dalam negeri, maka selanjutnya kita akan membahas definisi pelayanan publik berdasarkan dari WMO. Sebab BMKG sebagai salah satu lembaga yang memiliki organisasi induk di bidang meteorologi yaitu WMO, berkewajiban juga untuk melakukan standarisasi pelayanannya secara internasional. Dan standarisasi pelayanan publik sudah disediakan WMO dalam dokumen WMO nomor 1129 tahun 2014 tentang Strategy for Service Delivery and its Implementation Plan. Sebelum kita masuk kepada service delivery, kita terlebih dahulu harus memahami apa maksud dari service atau layanan. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa layanan sendiri adalah sebuah produk atau aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan service delivery diartikan sebagai suatu proses yang bersiklus dan berkelanjutan untuk mengembangkan
serta meningkatkan pelayanan yang berorientasi kepada pengguna. Selanjutnya, WMO juga menitikberatkan kriteria yang harus dimiliki dalam sebuah informasi ataupun service delivery. Yang pertama, haruslah kredibel atau dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, harus available and timely atau selalu tersedia dan tepat waktu. Yang ketiga, dependable and reliable yang artinya dapat diandalkan. Yang keempat, usable atau dapat digunakan. Kemudian useful atau bermanfaat. Yang keenam, expandable atau luas atau dalam artian dapat diaplikasikan pada jenis layanan yang berbeda. Lalu ada sustainable yang artinya terjangkau dan konsisten dari waktu ke waktu. Lalu responsive dan fleksibel yang artinya dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pengguna atau user. Dan yang terakhir adalah otentik atau terjamin dan dapat diterima oleh stakeholder dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, selain kriteria yang sudah disampaikan, dalam dokumen ini, WMO juga menyampaikan bahwa ada 4 step yang harus dilewati lembaga metodologi dalam penyediaan service delivery. Yang pertama adalah user engagement dan developing partnership, yang memiliki makna bahwa segala bentuk service delivery yang dikeluarkan harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya bahwa dalam memberikan pelayanan publik, lembaga meteorologi harus menambah jejaring stakeholder yang ada agar produk yang dikeluarkan nanti tidak hanya berorientasi pada satu bidang saja, namun berorientasi pada multisektor yang nanti akan dapat dimanfaatkan oleh bidang yang berbeda dalam lingkup yang luas. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah tahapan service design dan development yang memiliki makna bahwa dalam pembuatan service delivery harus melibatkan pengguna, penyedia layanan, supplier, dan mitra agar produk service delivery yang dihasilkan memang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Yang ketiga adalah tahap delivery, yaitu pada tahap penyebarluasan data, produk, dan informasi yang relevan harus sesuai dengan kebutuhan daripada stakeholder atau pengguna. Dan yang terakhir atau step 4 adalah tahap evaluasi dan peningkatan, di mana setelah produk service delivery diterima oleh stakeholder, pihak dari pelayanan meteorologi harus meminta feedback sebagai evaluasi dan upaya peningkatan produk service delivery di masa yang akan datang. Setelah kita memahami definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 serta definisi service delivery menurut WMO Nomor 1129 Tahun 2014, kita akan berlanjut untuk mengetahui bagaimana standar pelayanan yang ditetapkan oleh BMKG. BMKG dalam melakukan pelayanan kepada publik menerapkan suatu standar yang dikenal sebagai standar pelayanan (SP) untuk memberikan kepastian pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun tujuan dibentuknya standar pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Adapun sasaran yang ditetapkan dari standar ini ialah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten. Adapun komponen standar pelayanan yang ditetapkan oleh BMKG terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian dari pelayanan publik, dan yang kedua adalah bagian dari pengembangan internal. Untuk pelayanan publik atau service delivery, komponen yang pertama adalah persyaratan, di mana nanti akan disampaikan apa-apa saja persyaratan dokumen yang harus dimiliki stakeholder untuk dapat menerima service delivery dari BMKG. Yang kedua adalah sistem, mekanisme, dan prosedur. Yang ketiga, jangka waktu pelayanan. Yang keempat, biaya ataupun tarif yang tertuang dalam PNBP BMKG. Yang kelima adalah produk pelayanan. Dan yang terakhir adalah penanganan pengaduan, saran, dan masukan untuk pengembangan service delivery yang semakin baik ke depannya. Selanjutnya, pada pengembangan internal ada 7 komponen. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga kompetensi pelaksana, yang keempat pengawasan internal, kelima jumlah pelaksana, 6 jaminan pelayanan, dan 7 jaminan keamanan dan keselamatan. Baiklah, pada sesi kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai peningkatan kualitas pelayanan bidang meteorologi BMKG. Selanjutnya yaitu kita masuk ke outline yang ketiga, yaitu kondisi pelayanan bidang meteorologi saat ini.
Berdasarkan Peraturan BMKG Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BMKG tahun 2020 serta sampai dengan 2024, berdasarkan capaian pelaksanaan kinerja bidang meteorologi BMKG selama periode 2015 sampai 2019 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampai dengan tahun 2019, BMKG telah memasang sebanyak 172 display indoor dan 8 display outdoor, baik itu di bandara, pelabuhan, serta tempat-tempat publik dan daerah wisata. Berikut merupakan beberapa contoh gambar dari display outdoor yang telah dipasang oleh BMKG. Yang di bagian kiri merupakan display outdoor di BMKG wilayah Jayapura, serta yang di bagian kanan merupakan salah satu contoh display indoor pada kantor pusat pelabuhan perikanan di wilayah Lampung. Yang kedua yaitu sampai dengan tahun 2019 sudah terpasang 41 unit radar cuaca yang tersebar di 41 lokasi di wilayah seluruh Indonesia. Yang ketiga, dalam mendukung layanan informasi cuaca penerbangan, telah dilakukan pemasangan peralatan utama yang dibutuhkan antara lain LEWAS, APCP, SIMP, wind profile, dan LIDAR, serta AWOS. Yang keempat, modernisasi dan penguatan jaringan peralatan meteorologi maritim juga terus dilakukan sehingga BMKG dapat memberikan informasi mengenai fenomena yang terjadi di laut seperti kecepatan arus dan tinggi gelombang dengan memasang beberapa alat tambahan seperti AWS, wave glider, wave recorder, AF radar, serta ADCP. Berikut merupakan salah satu gambar pemasangan instalasi BMKG di wilayah maritim, seperti instalasi AWS di Pelabuhan Probolinggo dan instalasi AWS di wilayah Pelabuhan Serang, Banten. Selanjutnya yaitu yang kelima. Sampai dengan tahun 2019, BMKG secara akumulasi tercatat telah mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim sebanyak 43.102 kali untuk 34 provinsi dengan wilayah spasial terkecilnya yaitu kecamatan. Berikut merupakan contoh gambar peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Yang sebelah kiri merupakan peringatan dini di bidang maritim, serta bagian kanan merupakan salah satu contoh peringatan dini di bidang publik MKG, yang merupakan salah satu contoh peringatan dini 3 harian di wilayah Jawa Timur. Yang keenam, pada tahun 2015, BMKG telah menerapkan metode perakiraan cuaca nasional dengan format berbasis digital yang integrasi secara nasional di seluruh Indonesia dalam jumlah produk yang besar dan terdiseminasi secara otomatis atau yang biasa disebut dengan National Digital Forecast. Yang ketujuh, BMKG sejak 2018 telah meluncurkan produk portal Geospot dalam rangka memberikan informasi titik panas dan sebaran asap untuk seluruh wilayah Indonesia yang dapat diakses melalui bmkg.co.id. Yang kedelapan, BMKG menyediakan sistem prediksi banjir terkhusus untuk wilayah Jakarta dan Semarang yang disebut dengan INACIPS atau Indonesian Coastal Inundation Forecasting System yang diupdate setiap 2 kali sehari untuk perakiraan 3 hari ke depan, serta dapat diakses melalui laman peta maritim bmkg.co.id. Berikut merupakan contoh gambar dari produk BMKG yang di bagian kiri merupakan tampilan produk portal Geospot, serta bagian kanan merupakan tampilan dari INACIPS BMKG. Selanjutnya, yaitu pada awal 2019, BMKG bekerjasama dengan BMKG telah membangun sistem perakiraan cuaca berbasis dampak dalam platform berbasis web yang disebut dengan BMKG Signature. Berikut merupakan contoh gambar dari laman web BMKG Signature yang dapat diakses melalui signature.bmkg.go.id secara bebas oleh publik. Selanjutnya, per tahun 2019 telah terjadi percepatan monitoring potensi pertumbuhan awan yang awalnya dilakukan setiap 1 jam, hingga pada saat ini dapat diamati per 10 menit dengan menggunakan satelit Himawari yang dapat diakses bebas oleh publik melalui laman bmkg.go.id. Selanjutnya yang kita masuk ke outline yang keempat, yaitu inovasi yang dilakukan oleh BMKG. Kedeputian Bidang Meteorologi BMKG mengembangkan sistem informasi layanan meteorologi penerbangan dan maritim guna meningkatkan
kualitas pelayanan di bidang tersebut. Inovasi tersebut yaitu diantaranya merupakan BMKG Siam, Inawis, Inadrift, dan Inaopsmar yang diluncurkan secara resmi oleh Kepala BMKG yaitu Ibu Dwi Kirita Kornawati pada hari Selasa tanggal 27 April pada tahun 2021. Berikut merupakan contoh tampilan gambar dari produk yang diluncurkan oleh BMKG. Yang sebelah kiri yaitu tampilan dari BMKG Siam dan tampilan kanan merupakan tampilan dari Inawis. Beberapa website tersebut dapat diakses secara bebas oleh publik melalui laman yang telah ditentukan seperti BMKG Siam, Inawis, Inadrift, dan Inaopsmar. Selanjutnya yang kedua, Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang BMKG telah mengembangkan model INA-NWP pada tahun 2021. Model INA-NWP merupakan model regional yang dikembangkan oleh BMKG dengan menggunakan sistem Weather Resource Forecasting atau WRF yang berestimasi dengan data observasi BMKG dengan memanfaatkan data-data observasi oleh UPT-UPT yang tersebar di seluruh Indonesia dan mengasimilasikan dengan data asimilasi WRF dari BMKG. Berikut merupakan tampilan dari website INA-NWP BMKG yang dapat diakses melalui puslitbank.bmkg.co.id. Yang ketiga, penerapan metode perakiraan cuaca nasional dengan format berbasis digital yang terintegrasi secara nasional dalam jumlah produk yang besar dan terdiseminasi secara otomatis yang biasa disebut dengan National Digital Forecast dengan skala kecamatan yang pada saat ini telah diterapkan di salah satu provinsi yang ada di Indonesia seperti yang ada di DKI Jakarta. Berikut merupakan tampilan gambar dari website perakiraan NDF BMKG untuk wilayah Kota Jakarta Selatan. Tampilan tersebut dapat diakses melalui web meteobmkg.co.id. Selanjutnya BMKG juga telah mengeluarkan informasi cuaca dengan berkontribusi dengan stakeholder, pemerintah, serta pihak-pihak yang terkait untuk event maupun acara kenegaraan, baik itu yang diadakan oleh negara maupun pemerintah. Berikut merupakan salah satu contoh kontribusi BMKG terhadap event negara yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu, yaitu Precision MotoGP yang diadakan di Mandalika, NTB. Berikut merupakan contoh gambar dari informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG. Seperti yang gambar kiri merupakan informasi perakiraan cuaca wisata di wilayah NTB dan yang bagian kanan informasi perakiraan cuaca Precision MotoGP Mandalika. Terobosan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan MKG serta mengedepankan dan memajukan serta memperkenalkan BMKG baik itu di Indonesia maupun di dunia. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, di era informasi serta perkembangan teknologi yang tidak henti, BMKG khususnya bidang meteorologi hadir dengan inovasi pelayanan berita perkiraan dengan memanfaatkan platform-platform yang sedang trending ataupun yang sedang maju pada saat sekarang ini seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan platform-platform lainnya, baik itu dalam bentuk video maupun video singkat, serta podcast-podcast cuaca dan seminar ilmiah yang intinya dapat mengedukasi masyarakat. Berikut merupakan beberapa contoh gambar dari platform yang digunakan BMKG seperti di YouTube, di Twitter, baik itu di Instagram. Penyesuaian BMKG dengan kemajuan zaman serta banyaknya platform pada saat sekarang ini diharapkan dapat mempermudah serta mengedukasi masyarakat dalam menerima informasi layanan yang telah dikeluarkan oleh BMKG. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang kami kutip serta kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.